Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kebenaran firman Tuhan saat ini saya akan berikan judul dibenarkan karena iman. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur anugerah-Mu saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan urapi, berikan kami hikmat pengertian. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perbuatan baik tidak bisa menghilangkan setiap dosa-dosa kita. Kita harus menyadarinya itu. Karena perbuatan baik menurut kita belum tentu itu baik menurut Allah. Ada orang yang beranggapan dengan memberikan seluruh hartanya kepada orang miskin, kepada janda, bahkan kepada orang-orang yang kekurangan, dan memberikan persembahan binatang yang terbaik, dia beranggapan bahwa itu akan dapat menghilangkan setiap dosa-dosanya. Pada saat ini, kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita bahwa perbuatan baik tidak bisa menghilangkan setiap dosa-dosa kita. Kita akan membaca di dalam Roma 3 Pasal 3 ayat 21 sampai dengan yang ke-26. Saya akan membacakan judul perikopnya adalah manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepadanya. Kebenaran firman Tuhan telah mengingatkan kita, menguatkan, meneguhkan kita, bahwa kita dibenarkan hanya karena iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang harus kita ingat, bagaimana kita manusia yang berdosa dapat diselamatkan oleh Allah. Firman Tuhan yang sudah kita baca tadi itu sudah menjelaskan bahwa hanya Yesus Kristus. Tetapi kita akan melihat ada beberapa hal yang harus kita ingat, bahwa manusia diselamatkan oleh karena kita harus menyadari. Kita harus menyadari sebagai orang manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa, manusia yang penuh dengan dosa di hadapan Tuhan. Semua keturunan Adam telah berdosa dan terpisah dari Allah yang kudus. Manusia berdosa karena melakukan apa yang dilarang Tuhan. Karena itulah manusia telah diperbudak oleh hawa nafsu dan iblis. Dengan demikian, manusia mengalami hukuman dosa, yaitu hukuman kekal, kematian kekal, dan hukuman api neraka yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, apa yang menjadi kita boleh diselamatkan oleh Tuhan adalah kita harus menyadari bahwa usaha manusia, apapun menurut kita yang terbaik, itu adalah sia-sia. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini sudah menjelaskan kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa kita diselamatkan itu karena pemberian Allah. Kita dihilangkan dari segala dosa-dosa kita yang sudah dialami, yang sudah dilakukan, itu karena anugerah daripada Tuhan. Hanya karena pemberian Allah. Itu hanya karena Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, bagaimana caranya manusia diselamatkan, yaitu kita harus menyadari kita membutuhkan Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkan dosa kita.
Allah mengasihi semua manusia orang yang berdosa, asalkan dia mengakui dan merendahkan diri di hadapannya. Tuhan Yesus datang untuk memikul setiap dosa-dosa kita. Dan kita percaya hanya Tuhan Yesuslah adalah satu-satunya keselamatan bagi semua orang manusia yang berdosa. Karena itu siapa yang percaya dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia akan memperoleh anugerah dan keselamatan yang terbaik pada kita semua. Terimalah Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupanmu, maka saudara dan saya akan menerima anugerah yang luar biasa. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada saat ini menguatkan kita, mengingatkan kita, bahkan kita memberikan keputusan bahwa hanya Yesus Kristuslah yang memberikan pengampunan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur anugerah-Mu. Saat ini kami percaya firman-Mu menguatkan kami, mengingatkan kami, supaya kami boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.